Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ide Sadikin Esos. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang rencana aksi perubahan yang merupakan laporan orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K lingkup RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon tahun 2026. Adapun tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang optimalisasi penyusunan rencana bisnis anggaran atau RBA. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat, waktu orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Pelaksanaan ini dilakukan dengan metode blended learning atau mandiri via LMS, ilmu dan tatap mukanya via virtual via Google Meet. Adapun untuk tempat pelaksanaan, rencana aksi ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Berikut saya sampaikan tentang visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu untuk visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman atau biasa kita sebut dengan beriman. Adapun untuk misi Kabupaten Cirebon yaitu ada 5. Yang pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua adalah menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat adalah menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi aman. Dari kelima misi ini, RSUD Arjawinangun mengampuh misi yang ketiga, yaitu menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Berikut disampaikan SOTK RSUD Arjawinangun. RSUD Arjawinangun itu dipimpin oleh seorang direktur dan ada wakil direktur, yaitu wakil direktur bidang keuangan dan wakil direktur bidang pelayanan dan pendidikan. Di bawah wakil direktur itu ada pejabat yang kita sebut dengan ada kabag dan ada kabid yang keduanya merupakan setingkat. Di bawah kabag dan kabid itu ada ketua tim yang merupakan pelaksana atau fungsional dari lingkup di RSUD Arjawinangun. Baik, untuk di luar struktur organisasi ini ada yang merupakan mitra atau selevel yaitu dengan direktur, yaitu Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas ini terdiri dari ada komite dan satuan pengawas ini terdiri dari orang-orang profesional. Selanjutnya terkait dengan tupoksi atau manajemen P3K, berikut disampaikan tentang tupoksi P3K pada jabatan penata layanan operasional di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah menerima dan mencatat program dan kinerja yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan yang kedua adalah mengelompokkan program dan kinerja sesuai dengan permasalahan untuk memudahkan pemeriksaan. Yang ketiga,
mempelajari atau memeriksa program dan kinerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data diketemukan permasalahannya. Dan yang keempat adalah membuat laporan hasil temuan kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kelima, menyimpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan. Yang keenam, melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun berikutnya yang menjadi latar belakang atau melatar belakangi rencana aksi ini diantaranya itu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pasal 31 berbunyi bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Dan berikutnya keberadaan P3K dengan jabatan penata layanan operasional memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi penyusunan RBA di RSUD Arjawinangun. Berikutnya diharapkan dari rencana aksi perubahan ini dalam proses penyusunan rencana bisnis anggaran dapat berjalan lebih sistematis, tepat waktu, serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penganggaran di RSUD Arjawinangun. Selain itu, rencana ini juga bertujuan untuk memperkuat peran P3K penata layanan operasional di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon dalam mendorong dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Berikutnya yaitu tentang maksud dan adapun dari maksud dan tujuan yaitu bermaksud mengoptimalkan penyusunan rencana bisnis anggaran atau RBA dengan tepat sesuai kebutuhan pelayanan dan rencana strategis Renstra RSUD Arjawinangun. Adapun tujuan dari rencana aksi ini adalah peserta orientasi diharapkan mampu mengembangkan kompetensi yang telah diajarkan dalam orientasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta orientasi memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai di dalam pemerintahan. Yang ketiga, dapat menyusun rencana bisnis anggaran yang berbasis data yang akurat. Dan yang keempat, menentukan keterpaduan dan konsistensi dalam penyusunan RBA. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan RBA. Dan yang keenam, memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan RBA di RSUD Arjawinangun. Itu maksud dan tujuan. Berikutnya adalah isu permasalahan. Adapun untuk isu permasalahan, yang pertama adalah pengelola data pada bagian atau bidang-bidang ya, kurang memahami data yang diminta sesuai definisi operasional indikator kinerja kunci. Dan yang kedua, data yang disampaikan itu biasanya copy paste atau sama dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, terkait satuan standar harga dalam penyusunan RBA, kesalahan administrasi tidak sesuai dengan pedoman umum yang sudah ditetapkan. Yang keempat, lemahnya dokumentasi atau pengarsipan capaian kinerja. Yang kelima, penyusunan RBA itu tidak tepat waktu. Nah, itu. Sehingga dampak dari isu permasalahan tersebut adalah dampak dari isu itu, yang pertama RBA tidak selesai tepat waktu, data yang disajikan dalam RBA tidak valid, pengambilan kebijakan tidak tepat, artinya dalam mengambil keputusan penyusunan anggaran tidak tepat sasaran. Itu isu permasalahannya. Nah, dari isu permasalahan ini kami mencoba membuat matrik rencana aksi yaitu sebagai berikut. Matrik rencana aksi perubahan itu ada kami coba membuat tabel matrik rencana aksi perubahan, itu ada nomor, kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, perolehan waktu,
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam materi ini adalah penyusunan pedoman internal, tata cara penyusunan LKBMD dan RBA, yaitu, dan yang kedua adalah pelaksanaan koordinasi bagi bidang-bidang terkait dengan tujuan meningkatkan sinergi agar bidang dan penguatan komitmen dalam penyusunan RBA. Yang ketiga adalah pembentukan tim penyusun dan tim review untuk RBA. Yang keempat, pengumpulan data dan analisis serta dokumen pendukung penyusunan RBA untuk urusan RSUD Arjaminangun. Asistensi dokumen data dasar capaian kinerja, penyusunan rancangan kinerja, dan yang ketujuh penetapan dokumen. Nah, dengan tujuan menyelesaikan dan menetapkan dokumen RBA sebagai dokumen anggaran. Tentunya indikatornya adalah RBA ditandatangani oleh direktur. Nah, adapun untuk timeline, untuk timelinenya berikut kami sampaikan timelinenya, di mana pada bulan Januari sampai Maret itu yang pertama dalam diisi dengan penyusunan pedoman internal tata cara penyusunan LKBMD dan RBA. Yang kedua, pelaksanaan koordinasi bidang-bidang terkait dan pembentukan tim penyusun. Adapun dari bulan April sampai dengan September, tahap yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data serta pendukung menggunakan Google Spreadsheet. Hal ini dimaksudkan agar dalam satu, mengefisiensi penggunaan kertas dan waktu yang cepat serta koordinasi yang tepat juga, makanya kita menggunakan Google Spreadsheet sehingga ketika data masuk bisa langsung dianalisis atau dilakukan review. Nah, berikutnya pada tahap yang ketiga adalah pada bulan Oktober November, yaitu kita melakukan asistensi dokumen RBA, penyusunan rancangan RBA, dan terakhir Desember kita melakukan penetapan dokumen RBA sehingga untuk bisa dipakai sebagai pedoman pada tahun berikutnya. Nah, adapun dari kegiatan ini berikut kami sampaikan beberapa dokumentasi tentang koordinasi yang dilakukan dengan bidang-bidang, baik dengan kepala bidangnya, lalu dengan teman sejawat, dan melakukan editing atau pengontrolan atau asistensi melalui Google Spreadsheet. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini atau pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.